Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslim. Kawan-kawan yang saya hormati, ada hadis yang menyebutkan bahwa puasa Ramadan itu terbagi kepada 3 tahapan. 10 hari pertama disebut sebagai tahap Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hamba yang berpuasa. Lalu 10 hari kedua merupakan pemberian ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut sebagai tahap maghfirah, ampunan. Lalu pada bagian akhir bulan Ramadan, yakni 10 hari terakhir, sebagai tahap itskum minan nar. Orang yang berpuasa terbebas dari api neraka karena dia berhasil menjadi orang yang bertakwa, diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum perbincangan ini kita lanjutkan, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share kepada kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan sekalian, meskipun hadis ini diperdebatkan, tetapi ulama bersepakat untuk boleh menggunakan hadis ini sebagai motivasi bagi kita untuk beribadah. Bagaimana cara memahaminya? Tahap pertama bulan suci Ramadan adalah tahap di mana Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita yang berpuasa. Dan ternyata secara kultur bisa dibuktikan. Semua kita memasuki bulan suci Ramadan dengan euforia, gembira sekali, sangat ceria. Tidak ada rasanya orang Islam yang tidak menyambut kedatangan bulan suci Ramadan itu. Senang karena bisa masuk ke dalam bulan yang sangat mulia. Terlebih lagi setelah masuk tanggal 1 Ramadan. Begitu seterusnya, pada awal-awal bulan suci Ramadan itu, semua kita berbahagia. Mengapa? Karena Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada hambanya yang berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu dengan demikian adalah suasana yang sangat positif. Kalau ada di antara kita yang memasuki Ramadan itu secara negatif, punya pikiran, gimana ya, puasa tahun ini sebelumnya 2 tahun pandemi, bisnis hancur, semua kegiatan gagal, tabungan juga udah nggak ada, cadangan untuk sembako juga di dapur sudah tipis atau bahkan tidak ada. Kalau kita mengembangkan sikap negatif seperti itu, maka berarti kita memasuki Ramadan dengan tidak percaya bahwa Allah akan menurunkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Sebaliknya, kalau kita mengembangkan sikap positif, alhamdulillah, setelah 2 tahun setengah libur, sholat tarawih nggak bisa di masjid,
ya, kegiatan bisnis terhalang. Tahun ini, puasa tahun ini bangkit kembali. Bagaimana caranya? Lihat nantilah. Tahun-tahun dulu begitu kok. Jualan gorengan saja bisa dapat duit banyak. Ya nggak ngapa-ngapain juga ada orang yang datang ngirimin makanan, ngirimin sembako. Tetangga ada yang baik ngasih, "Bu, Bapak, Kong, nih untuk sahur ya." Ada yang ngasih duit. Ini untuk buka. Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan cara-cara tertentu di luar dugaan kita. Kawan-kawan sekalian, apabila kita mengembangkan sikap positif, maka rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar, sangat banyak, dan Allah gampang saja memberi bantuan kepada hambanya dalam bentuk rizki yang di luar perhitungan kita. Macam-macam. Ada Allah memberikannya dengan cara mengutus hambanya yang lain yang suka membantu, datang ke rumah kita, nganterin kolak, nganterin sembako, bahkan nganterin duit. "Bu, ini sedikit untuk tambahan sahur." Jadi kawan-kawan sekalian, 10 hari pertama sebagai fase di mana Allah menurunkan rahmat kasih sayangnya terbukti dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu maka kita harus membiasakan diri terhitung sejak bulan Ramadan tahun ini, kalau sebelum-sebelumnya tidak demikian, mengembangkan sikap positif, prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah akan selalu menurunkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Sebagai rasa syukur, kita juga melanjutkan, meneruskan sikap kasih sayang kepada orang lain, sesama manusia, dan terhadap lingkungan kita yang lainnya. Sikap rasa syukur itu akan berlanjut nanti dengan tambahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kekeliruan, kekurangan-kekurangan, dan kesalahan kita pada masa yang lalu. Pengembangan sikap positif itu sangat perlu. Rasionalitasnya bagaimana? Di dalam diri kita itu kan terkandung berjuta-juta sel hormon positif, hormon kebahagiaan, hormon kasih sayang yang akan mempengaruhi sikap fisik dan batin kita. Sel-sel itu mati setiap hari dalam jumlah ribuan. Dan kalau pada awal Ramadan kita mengembangkan sikap positif, sikap kasih sayang, maka sel baru yang terlahir kemudian sebagai sel pengganti, karena terjadi proses regenerasi di dalam sel, maka sel yang baru itu adalah sel yang memiliki sifat-sifat positif. Bayangkan kalau selama 30 hari kita membangun sikap-sikap positif, berarti selama 30 hari terjadi pergantian sel-sel lama yang mati digantikan dengan sel yang baru yang memiliki sifat berbeda dengan sel-sel negatif pada waktu yang lalu. 30 hari dibentuk, sehingga pada saat Lebaran
kita memang benar-benar secara biologis seperti terlahir kembali sebagaimana waktu kita dilahirkan dari ibu kita. Lihatlah anak kecil, balita umpamanya. Pada diri balita itu melekat sikap-sikap yang positif. Selalu gembira, ceria, jujur, percaya sama orang lain, gampang ngikut apa yang diajarkan oleh orang lain, mudah di dalam belajar. Itu sifat-sifat balita. Mengapa? Karena sel yang ada di dalam tubuhnya adalah sel yang masih asli, sel yang positif. Balita berubah seiring dengan pertambahan usia karena pengaruh dari orang tua, pengaruh lingkungan yang melatihkan sikap-sikap negatif. Hus, hati-hati. Hus, jangan ya, dia orang nggak baik. Jangan, gelap, ada hantu. Sikap negatif itu yang dikembangkan. Kawan-kawan sekalian, sekali lagi, bulan suci Ramadan ini sejak tahap awalnya kita didorong, dimotivasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan itu, dan mudah-mudahan ini adalah awal kembali, start kembali sebagai manusia yang dilimpahi oleh rahmat dan kasih sayang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.